Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri True Worshipper atau penyembah sejati akan mengajarkan kepada kita tentang sikap penyembah yang benar dari sebuah kisah yang menarik sekali di dalam kitab Injil, yaitu kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan 50. Ini salah satu kisah tentang gambaran penyembahan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Penyembahan itu lebih daripada sekedar menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Penyembahan juga adalah tanggapan kita terhadap kehadiran Allah. Penyembahan itu ibarat percikan api atau percikan listrik yang masuk ke dalam jiwa kita, dan kemudian itu akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai hasil dari karya Kristus di dalam hidup kita dan respon kita kepada kasih-Nya. Dan kemudian itu akan membawa kesegaran kepada hidup kita, dan bukan hanya kita yang mendapat dampak, tetapi bahkan orang sekitar kita akan juga mendapatkan dampak daripada kehidupan penyembahan kita. Hari ini kita akan membuka dengan episode yang berjudul Pengampunan dan Keintiman Penyembahan. Apa hubungan antara pengampunan dan membangun keintiman di dalam penyembahan kita dengan Tuhan? Kisah Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50 ini berbicara tentang undangan seorang ahli Taurat, orang Farisi yang bernama Simon. Dan Yesus diundang makan dengan sebuah kehormatan tentunya. Dan orang Farisi ini kan sangat ketat menjaga tradisi nenek moyang dan juga tradisi kitab Taurat. Nah, tata krama atau adab dari orang Israel, kalau seseorang datang ke rumah sebagai tamu undangan, maka yang pertama bahwa orang itu akan disambut dengan cium tangan sambil mengucapkan shalom, salam damai sejahtera. Lalu kemudian si tamu itu akan disediakan air untuk mencuci kakinya. Karena orang-orang itu kan datang tuh jalan kaki, lalu kemudian berdebu karena pakai sendal. Jadi mereka ini harus cuci kaki. Kenapa? Karena nanti waktu mereka makan bukan duduk di meja, tetapi mereka duduk seperti reclining begitu ya, bersandar di setengah berbaring, dan ada mejanya kecil, dan kemudian mereka makan, jadi kakinya itu mesti keluar, selonjor keluar. Nah, jadi kalau misalnya kakinya kotor itu kan sangat tidak baik, tidak hormat. Dan yang ketiga, bahwa si tamu yang diundang itu harus diminyaki dengan minyak zaitun. Jadi ini tanda penghormatan. Itu adalah adab yang biasa. Terutama ini kan orang Farisi, jadi dia pasti sangat serius sekali mempertahankan adab tersebut. Lalu yang terjadi justru Simon tidak melakukan itu kepada Yesus Kristus. Dia tidak mendapatkan perlakuan yang harusnya sesuai dengan tradisi. Nah, lalu kemudian dikatakan dalam ayat 37, dan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal pendosa. Ini kemungkinan besar dia adalah seorang wanita pelacur yang orang lain tahu seluruh dosa yang dia kerjakan. Nah, dikatakan di sini, pada waktu mereka sedang makan, tiba-tiba perempuan ini datang menghampiri Yesus dan kakinya yang sedang diselonjor itu. Dan kemudian dia sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Luar biasa sekali satu tindakan ini. Tindakan ini langsung membuat semua orang yang hadir shock, kaget, bahkan mungkin sedikit bercampur marah, terdiam, tersinggung. Kenapa? Karena tadi dikatakan, ini perempuan yang berdosa. Ayat 39, Lukas mencatat reaksi Simon yang bertanya dalam hatinya. Ketika orang Farisi ini mengundang Yesus, dia pasti tahu dong bahwa kalau dia nabi, dia pasti tahu orang ini berdosa. Kenapa didiamkan begitu saja? Jadi bayangkan,
Betapa syoknya si empunya rumah dan juga teman-temannya, mungkin juga orang-orang Farisi. Tetapi Yesus tidak merespon seperti respon orang Farisi kebanyakan. Nah, pertanyaannya dulu, kenapa tiba-tiba Simon bisa bertanya seperti itu? Bisa meragukan integritas Yesus? Kenapa Simon dan semua orang yang lain mungkin cukup kaget dengan keadaan itu? Ada beberapa alasan. Pertama, perempuan ini adalah perempuan pelacur. Dan seorang perempuan tidak boleh mencium seorang rabi yang bukan istrinya. Jadi tidak boleh sentuhan, kecuali istri rabi tersebut. Jadi bayangkan si perempuan ini sudah melanggar yang pertama, menyentuh seorang rabi, dan dia bukan muhrimnya. Yang kedua, seorang perempuan yang membuka kerudungnya dan menjuntaikan rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan suaminya, itu sama dengan, menurut Talmud Yahudi, sama dengan dosa perzinahan. Itu sama dengan seorang wanita yang menikah lalu kemudian membuka payudaranya di depan pria lain. Ini langsung bisa diceraikan oleh suaminya menurut Talmud Yahudi. Jadi bayangkan, tindakan si perempuan ini begitu menegangkan sekali, dan disebut tindakan zina di tengah-tengah umum lagi. Dan berikutnya, dia menciumi kaki Yesus. Dikatakan dia memakai kata mencium terus-menerus, a fervent kiss. Mungkin orang berpikir, wah jangan-jangan karena dia pelacur ini ya, dia ciumnya kok kayaknya semangat banget. Ternyata ini bukan sebuah ciuman erotis. Dan dia menyekanya dengan rambutnya yang basah dengan air matanya. Jadi bayangkan, rambut si perempuan ini bercampur dengan debu yang ada dalam kaki Yesus, dan air matanya terus menerus, dan dia menciumi, dan dia memecahkan minyak wangi itu, dan seluruh rumah itu mendapatkan semerbak wangi. Ini adalah sebuah bentuk dari adorasi, pemujaan yang begitu eksesif dan ekspresif atas seseorang, dan pasti bahwa ini begitu penting yang dilakukan ini. Nah, ini sebuah pemandangan yang cukup menegangkan. Tetapi sekali lagi, kenapa Yesus tidak melarang perempuan ini? Alasannya, Yesus mengetahui bahwa perempuan ini sedang mengekspresikan pertobatannya di hadapan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus dengan pengajarannya, mungkin pada hari itu dia mendengar Yesus berbicara, dan dia sadar bahwa dia sedang berdosa. Dan kemudian dia merespon itu. Dia tahu bahwa dia sedang melanggar perintah ke-7 dari hukum Taurat. Dia adalah orang yang hidup di dalam perzinahan terus-menerus. Dan ketika dia merespon ini, dia merespon dengan hati yang hancur. Dan ini ditunjukkan dengan apa? Tangisannya yang pertama. Ini memperlihatkan bahwa dia menyadari dosanya yang mematikan kehidupan pribadinya. Mungkin kalau dia seorang yang sudah menikah, dosanya itu telah mematikan juga kehidupan pernikahannya. Dan dia begitu mengasihi Yesus. Jadi tindakan ini adalah suatu tindakan rohani yang dipulihkan. C.S. Lewis mengatakan, jika Anda terus-menerus mencintai Yesus, tidak ada yang salah dengan Anda. Dan saya harap Anda akan selalu melakukan itu. Ini satu tindakan yang cukup eksesif. Dia menangisi. Pertobatan dari hati yang hancur. Karena apa? Karena dia sadar dosanya telah diampuni. Ada tindakan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan pemujaan kepada Yesus yang mengampuni dosanya di dalam ayat 48. Wanita juga merespon pengampunan Yesus dengan tindakan penyembahan. Dan bertolak belakang dengan Simon yang merasa dirinya benar, tidak perlu bertobat karena merasa dia sudah melakukan semua hukum-hukum yang ditentukan di dalam hukum Taurat. Dia merasa tidak perlu memperlihatkan rasa syukurnya kepada Yesus yang sudah bersedia untuk hadir di rumahnya, mengundang dia. Dia tidak perlu merasa perlu melakukan semua tindakan tradisi yang baik, menghormati Yesus. Mungkin dia cuma sekedar, oh ya silakan,
Seperti dianggap bahwa Yesus ini, ya seperti teman-teman yang lain. Tetapi bagi wanita ini, Yesus lebih daripada sekedar tamu. Dia mendekati Yesus dengan sebuah tindakan keintiman yang datang dari hatinya yang meluap dengan kasih dan syukurnya karena dia telah menerima pengampunan dari Allah. Coba bayangkan, yang biasanya duduk dan merawat kaki seseorang itu adalah budak. Tetapi dikatakan si wanita ini menghampiri kaki Yesus, menciumnya. Dan kata penyembahan itu adalah kissing the feet, mencium kaki, memperlihatkan sebuah adorasi, sebuah pemujaan dengan sikap kerendahan hati dan ada bentuk keintiman. Jadi keintiman itu datang bukan karena sekedar emosional, tetapi adalah wujud dari respons terhadap kasih karunia, terhadap pengampunan yang sudah kita terima dari karya keselamatan Kristus. Dan tidak merasa perlu bertobat adalah dosa yang terbesar di Alkitab. Karena merasa bahwa saya tidak perlu Tuhan. Dan ini sebuah kesombongan. Dan Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada mereka yang rendah hati. Kita perlu menyadari akan kebutuhan kita terhadap kasih karunia Tuhan setiap hari. Kita sadar akan dosa kita yang menuntun kita kepada kerendahan hati, kehancuran hati. Lalu kemudian kita menyadari Dia sudah mengampuni kita menerima kasih karunia-Nya, anugerahnya, pengampunannya. Dan kemudian sebagai respons dari semua itu, hati yang bersyukur, kasih yang melimpah, kita mendekat. Kita memperlihatkan ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan begini, sebenarnya penyembahan itu bisa kita lakukan kapan saja, sama seperti doa. Penyembahan kita bisa lakukan kapan saja. Karena tadi kita mulai bersyukur, terima kasih Tuhan, dosaku hari ini Engkau telah ampun. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan. Dan aku mengucap syukur, dosaku yang merah seperti kirmizi, Kau rubah putih seperti salju. Luar biasa. Bagaimana sikap Anda dalam penyembahan kepada Allah hari ini? Apakah kita datang dengan hati yang hancur, menyadari keberadaan kita, lalu dengan kerendahan hati, karena kita sudah diampuni, dengan pemujaan yang ekspresif, karena kasih kita, karena rasa syukur kita atas anugerahnya, kita menghampiri Dia? Apakah itu sikap yang kita bangun? Dan saya berharap, mari kita menghampiri Tuhan, karena sadar Dia sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat pengampunan-Nya. Bapa di surga, aku bersyukur atas anugerah-Mu yang melimpah, yang mengundangku untuk senantiasa mendekat kepada Engkau, untuk mengungkapkan kasih-Ku kepadamu. Tolonglah aku agar senantiasa sadar bahwa tanpa-Mu, aku tidak bisa berbuat apapun untuk bisa menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.